Dari sejarah dan masyarakatnya hingga geografi dan populasi multikulturalnya, Qatar adalah salah satu negara paling menarik di dunia. Apalagi saat ini, menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2022. Menjadikan Qatar topik sorotan dunia. Sebagai negara kecil di kawasan Emirat yang berpenduduk mayoritas Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel Infonea dengan cara like dan subscribe. Tuan rumah Piala Dunia 2022. Piala Dunia Pria FIFA 2022 ditetapkan pada November-Desember 2022 dengan Qatar sebagai tuan rumah pertama Piala Dunia di Timur Tengah. Tim nasional Qatar juga satu-satunya yang baru di turnamen tersebut, meskipun tim Kanada membuat penampilan pertamanya dalam hampir 4 dekade dan tim Wales lolos untuk pertama kalinya sejak 1958. Hanya 8 negara yang memenangkan salah satu dari 21 Piala Dunia sebelumnya. Turnamen, dan beberapa di antaranya, termasuk Argentina, Brasil, Inggris, dan Perancis, memasuki turnamen sebagai favorit untuk menang lagi. Namun, persiapan untuk acara tersebut terbukti merupakan jalan yang panjang dan kontroversial, mulai dari peluncuran tawaran Qatar untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2009 hingga realisasi terakhirnya pada tahun 2022. Ketika Qatar meluncurkan penawarannya pada tahun 2009 untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, secara keseluruhan Qatar berada dalam posisi yang kuat untuk mewujudkannya. Kekayaan minyak bumi di wilayah Teluk Persia dan perkembangannya yang pesat, bahkan mewah, tidak diragukan lagi bahwa Qatar dapat menanggung biaya yang sangat besar untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Presentasi sukses Asian Games 2006 di Doha, ibu kotanya, semakin membuktikan bahwa Qatar mampu menghadapi tantangan tersebut. Meningkatkan daya tarik Qatar pada saat itu adalah citra negara kecil itu sebagai mikrokosmos kerjasama global. Itu menikmati hubungan yang ramah dan terpercaya yang menjembatani perbedaan regional dan global, dalam banyak kasus berfungsi sebagai perantara antara rival sengit. Kesuksesan internasional penyiar berita utamanya, Al Jazeera, mungkin merupakan contoh paling nyata dari jangkauan global Qatar. Qatar kemudian mengalami keretakan dengan beberapa tetangganya pada pertengahan 2010-an. Keretakan itu sendiri dan kemampuan Qatar untuk bertahan bertahun-tahun dari blokade adalah hasil dari hubungan yang kuat dengan aktor politik yang luas dan berbeda. Memperkuat tawaran Qatar lebih lanjut adalah momentum Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan yang menyemangati penonton sebagai Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di negara Afrika. Sebagian besar dunia Arab berharap FIFA akan mengikutinya dengan menjadikan Qatar negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Harapan mereka, bersama dengan Qatar, terwujud pada Desember 2010, ketika Qatar diumumkan sebagai pemenang tender untuk acara 2022. Qatar sebelumnya telah meminta hak untuk Olimpiade musim panas 2016, tetapi terkendala oleh proposalnya untuk memulai Olimpiade pada bulan Oktober untuk menghindari panasnya musim panas yang dilarang di Qatar. Jadi, sebagai bagian dari tawaran Piala Dunia, Qatar memasang stadion ber-AC netral karbon yang akan merevolusi teknologi sistem pendingin. Proposal tersebut akan memungkinkan Qatar menjadi tuan rumah turnamen di musim panas sambil memacu investasi besar-besaran dalam inovasi dan infrastruktur ramah lingkungan. Kekhawatiran tentang panas ekstrim negara meningkat di tahun-tahun mendatang, bagaimanapun, dan pada 2015 FIFA membuat keputusan bersejarah untuk menunda turnamen hingga November dan Desember. Perpindahan ke November-Desember memperkenalkan kompleksitas baru, jika tidak mengganggu, ke turnamen. Jatuh di tengah musim sepak bola tahunan, itu memberi tekanan pada pemain, liga, federasi,
dan penyiar untuk menyeimbangkan acara olahraga reguler dengan Piala Dunia. Sejumlah absen yang berpotensi mengubah permainan, termasuk Diogo Jota, Portugal, N'Golo Kanté, Prancis, dan Timo Werner, Jerman, disebabkan cedera yang diderita dalam pertandingan menjelang Piala Dunia. Meski klaimnya untuk mengimbangi emisi banyak dikritik, Qatar memenuhi janjinya untuk membangun 7 stadion terbuka dengan sistem pendingin hemat energi. Dalam sistem pendingin itu, riam udara didinginkan oleh energi tenaga surya, tenggelam dari atas setiap stadion ke lapangan, dengan tujuan mendinginkan lapisan tipis udara yang meliputi penonton dan pemain daripada seluruh volume udara stadion. Stadion. Desain arsitektur stadion, sementara itu, dimaksudkan untuk menampilkan budaya dan sejarah Qatar. Stadion Al-Bait Al-Hor, Qatar, dibentuk sebagai badui tenda. Stadion Lusail, utara Doha, mencerminkan keahlian tradisional Arab, khususnya mangkuk dan lentera. Dan Stadion Al-Janoub, Al-Wakrah, Qatar, meniru Dhow, ikon kapal layar para pelaut Teluk Persia. Stadion Internasional Khalifa, dibangun di Doha pada tahun 1976, juga digunakan kembali untuk Piala Dunia. Skandal, sistem kafala, dan masalah hak asasi manusia. Keraguan yang menyebabkan turnamen dipindahkan ke November-Desember dipicu oleh tuduhan korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan. Tuduhan jual beli suara di kalangan pejabat FIFA yang sudah merajalela sebelum pemungutan suara berlangsung pada 2010, mencoreng pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Investigasi atas masalah ini menarik perhatian pada korupsi di FIFA, berkontribusi pada jatuhnya presidennya Sepp Blatter pada 2015. Masih belum jelas apakah Qatar terlibat dalam praktik di luar norma dalam proses seleksi buram FIFA, tetapi beberapa laporan dan investigasi melibatkan perwakilan yang terlibat dalam pemilihan Qatar. Tawaran menyuap pejabat FIFA. Cobaan itu mempertanyakan integritas dari keseluruhan proposal Qatar, termasuk apakah bisa memenuhi janjinya untuk turnamen musim panas yang aman. Persiapan Piala Dunia juga menarik perhatian pada aspek eksploitatif pasar tenaga kerja Qatar. Permintaannya akan tenaga kerja murah di abad ke-20 dalam jumlah yang jauh melebihi jumlah orang Qatar, menghasilkan sistem pensponsoran yang dikenal sebagai sistem kafala, Nim Al-Kaflah, sistem pensponsoran. Di bawah sistem ini, negara memberikan tanggung jawab kepada warga negara atau majikan Qatar untuk perekrutan dan pengelolaan pekerja migran dalam skala besar. Kondisi sponsor, bersama dengan perlindungan yang buruk dari negara, memberikan sponsor, kufal, tunggal kafal, sejumlah besar kontrol atas upah dan kemampuan migran untuk mencari pekerjaan baru dan keluar dari negara tersebut. Pekerja biasanya dieksploitasi, dilecehkan, dan dipaksa untuk hidup atau bekerja dalam kondisi yang buruk. Menghadapi pengawasan internasional yang ketat, Qatar memperkenalkan peraturan baru untuk sistem kafala pada tahun 2017. Reformasi lebih lanjut pada tahun 2020, termasuk menghapuskan persyaratan izin majikan untuk berganti pekerjaan atau meninggalkan negara, yang bertujuan untuk menghapus sistem tersebut sama sekali. Terlepas dari keterlibatan aktif Qatar dengan komunitas internasional untuk meningkatkan kondisi dan otonomi pekerja, pelanggaran tetap terjadi setelah tahun 2020, dan para pengamat menyerukan keterlibatan dan penegakan yang berkelanjutan. Harapan masuknya turis dalam jumlah besar untuk Piala Dunia juga memicu perdebatan di Barat tentang masalah lain dari kebijakan domestik Qatar. Pertanyaan muncul khususnya tentang apakah norma-norma masyarakat Qatar yang mayoritas konservatif, yang menganut interpretasi Islam Wahab yang relatif ketat, dapat mengakomodasi kenyamanan para pengunjung Barat. Qatar setuju untuk mengizinkan konsumsi alkohol di area yang ditentukan, tetapi yang kurang jelas menjelang Piala Dunia adalah bagaimana pejabat Qatar mungkin bereaksi terhadap tampilan kasih sayang publik, terutama antara sesama jenis atau jenis kelamin. Selain keprihatinan atas perlakuan terhadap pekerja migran,
Banyak orang juga menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap perempuan dan anggota komunitas LGBT di Qatar. Terima kasih telah menonton channel Infonia. Semoga bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama tentang sejarah.